Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di Sutradara Film. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan seorang gadis yang memiliki kelebihan, yaitu tidak terlihat oleh siapapun. Dan kelebihannya ini bisa membuat dia melakukan apapun tanpa diketahui orang-orang di sekelilingnya. Dan seperti apa keseruan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Cerita diawali dengan memperlihatkan satu keluarga yang terdiri dari Holly, si tokoh utama, ayah, ibu, sang kakak yang bernama Vanessa, dan adiknya Troy. Sebelum fenomena aneh ini terjadi padanya, Holly kecil tampak seperti remaja pada umumnya. Saat sarapan pagi, sang kakak dan adiknya sibuk mengobrol berdua sampai lupa menyodorkan piring makanan padanya. Bahkan, ayahnya langsung makan walau piring Holly masih kosong. Ibunya yang melihat Holly belum mengambil apapun menyodorkan piring makanan yang membuat Holly kembali bersemangat. Suatu hari, Holly diberikan mainan kaleidoskop oleh ibunya yang mampu memperlihatkan gambar unik saat diputar. Namun kebahagiaan itu mulai berubah 180 derajat di saat ibunya jatuh sakit dan pergi meninggalkan Holly untuk selamanya. Holly mulai memudar dan tak dipedulikan kehadirannya, sampai papan di kamarnya pun dihapus oleh kedua saudaranya. Saat makan malam bersamanya, ayahnya hanya menanyakan kabar Vanessa dan Troy, sehingga Holly meminta untuk ditanya. Bahkan di kelas, guru pun mengabaikan pertanyaannya. Keesokan harinya, Holly sepenuhnya menghilang dari dunia dan seolah tidak ada. Ia mencoba menegur ayahnya, namun tak ada respon. Dan hal yang sama ditunjukkan oleh Troy dan Vanessa. Saat mereka melakukan foto bersama, Holly melihat wujudnya tak ada di foto tersebut. Walau awalnya dikira bercanda, Holly akhirnya yakin setelah melihat kamarnya sudah dijadikan gudang. Beberapa tahun kemudian, Holly terpaksa beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia tinggal di apartemen yang membuatnya tak harus bertegur sapa dengan para tetangga dan meminta para kurir paket dan GoFood untuk menaruh paketnya di depan pintu tanpa membunyikan bel berkali-kali. Untuk memperoleh penghasilan, Holly bekerja sebagai paparazzi dengan mengirimkan foto skandal yang kebanyakan mengenai perselingkuhan selebritis. Di malam itu, ia mendapatkan info seorang artis sedang berada di tempat hiburan, sehingga Holly menuju ke sana dengan menggunakan bis. Ia dari belakang mengikuti penumpang lain untuk masuk dan turun tanpa dilihat supir dan penumpang lainnya. Kemudian ia masuk ke tempat hiburan dan duduk begitu saja untuk menunggu targetnya yang bernama Bobby melakukan kesalahan. Akhirnya setelah bosan menunggu, Bobby menunjukkan kesalahannya dengan berselingkuh dengan wanita penghibur di ruangan lain, sehingga Holly langsung memfotonya. Ia mengirim foto tersebut ke seorang produser dari surat kabar. Yang keesokan harinya, Bobby langsung masuk di berita utama karena ketahuan berselingkuh. Dalam rutinitasnya sebagai paparazzi yang tak terlihat, Holly secara berkala mengunjungi keluarganya untuk melihat keadaan mereka. Ayahnya masih sibuk dengan pekerjaannya di bidang jual beli rumah, dan Vanessa sudah memiliki suami. Sementara Troy masih pengangguran dengan menghabiskan waktunya untuk membuat video dari gudang bawah yang merekam berbagai macam bentuk kaki dari wanita yang lewat. Walau Holly merasa kalau menjadi tidak terlihat menguntungkan baginya, namun kadang ia merasa kesepian karena tak bisa berinteraksi secara langsung dengan siapapun. Suatu malam ketika Holly membuntuti selebritis lainnya di tempat hiburan, seorang security bernama Shane tanpa diduga bisa melihatnya. Holly tak menolak saat Shane memanggilnya dan terkejut ketika tangannya ditarik oleh Shane untuk dikeluarkan melalui pintu belakang. Berpikir kalau wujudnya sudah kembali normal, Holly mengetesnya kepada orang lain, namun hasilnya tetap nihil. Keesokan harinya dengan semangat, ia curhat ke ibunya kalau ada seorang pria yang bisa mendengar dan melihat wujudnya. Holly menyadari kalau security kemarin yang bisa melihatnya merupakan salah satu korban dari pekerjaannya. Ia pun langsung mencari info mengenai pria tersebut dan didapati bahwa Shane merupakan mantan juara dunia tarung bebas yang terkenal. Namun saat foto perselingkuhannya viral, karir Shane mulai hancur dan kekasihnya yang merupakan supermodel bernama Juliana harus meninggalkan dirinya. Keesokan malamnya, Holly menemui Shane dan mengakui kalau dirinya yang mengambil foto tersebut. Shane yang mendengar pengakuannya marah dan melihat
dan meminta Holly untuk menjauh. Namun Holly berkata kalau ia mau menebus kesalahannya dengan memperbaiki karir Sen, yang membuat Sen langsung menganggap Holly sedang melucu. Walau diminta pergi, Holly tetap mengikuti Sen yang sedang membicarakan sebuah penawaran dari manajernya. Sen bertanya, apakah manajernya melihat ada orang duduk di meja? Namun si manajer tak melihat siapapun. Ketika Sen dijanjikan bayaran $800 jika ikut di pertarungan ini, Holly melihat HP si manajer dan berkata pada Sen kalau aslinya tertulis $1.500. Mendengar hal itu membuat Sen mencoba menaikkan tawaran dan terpukau ketika si manajer menyetujuinya. Setelah kesepakatannya selesai, Sen keluar dan diberitahu oleh Holly kalau Holly tak bisa dilihat siapapun selain dirinya. Karena bukti sebelumnya tak membuat Sen percaya, Holly menuju ke tengah jalan dan berdiri di depan mobil yang sedang melintas. Sen langsung meminggirkannya dan meminta si supir memarahi Holly, namun si supir mengatainya gila karena tak ada siapapun di sampingnya. Bingung dengan kejadian tersebut, Sen memutuskan untuk pulang dan meminta Holly untuk besok datang ke apartemennya demi membicarakan semua ini. Keesokan harinya, Holly datang ke apartemen Sen dan anjingnya juga tak melihat keberadaannya. Melanjutkan pembicaraannya yang semalam, Holly berkata kalau ia bisa memperbaiki karir Sen yang sudah ia rusak. Kemungkinan kutukan aneh ini bisa dipatahkan. Setelah Sen menceritakan masa kecilnya, Holly diajak untuk menonton pertarungan non-profesional. Walau Sen menang, Holly merasa kasihan saat mengetahui hadiah yang diterimanya hanya sebesar $300. Holly berkata kalau ia akan mencarikan pertandingan di level profesional, namun Sen pesimis karena dirinya sudah tak memiliki nama, sehingga pastinya tak ada yang mau melawannya. Setelah pulang ke apartemennya, Holly mencari info petarung pro yang akan dipilih untuk dipertemukan dengan Sen. Kemudian pilihannya jatuh kepada Suarez, yang pernah diberitakan memakai steroid yang dilarang untuk seorang atlet. Keesokan paginya, Holly masuk ke rumah Suarez dan memfoto steroid tersebut untuk memaksanya melakukan pertandingan melawan Sen. Setelah berhasil, Holly mendatangi Sen dan sebelum mengatakan apapun tentang Suarez, Sen bertanya sejak kapan Holly tak bisa dilihat oleh orang lain yang membuat keduanya menjadi lebih dekat. Setelah itu, Sen dihubungi manajernya dan mengetahui bahwa dalam 6 minggu lagi Suarez bersedia melawannya. Sen sangat bahagia dan penasaran bagaimana Holly melakukannya. Namun Holly memintanya untuk fokus saja dan berlatih sementara dirinya yang menentukan pertarungan. Berita pun mulai tersebar manakala Sen sang mantan juara kembali lagi ke level profesional setelah vakum selama 5 tahun. Banyak yang mempercayai kalau Sen akan kalah, sementara Sen tak memikirkan berita tersebut dan fokus berlatih sambil ditemani Holly. Di saat itu Holly berkata kalau ia tak bisa menonton secara langsung karena ia pernah terluka saat berada di kerumunan. Beberapa hari kemudian, saat pertandingan, Holly menuju apartemen Sen untuk menonton pertandingan tersebut lewat layar kaca. Ia meminjam lipstik penumpang lain dan berdandan sebelum menaiki bis. Saat menonton, jual beli serangan terjadi antara Sen dan Suarez. Sebelum ronde akhir selesai, Sen berhasil melakukan kuncian pada Suarez yang membuat Suarez terpaksa menyerah. Saat pulang menuju apartemennya, Sen diwawancarai oleh surat kabar ternama dan salah satunya ditanya mengapa ia tidak melakukan pesta kemenangan. Namun ia hanya menjawab kalau pestanya akan diadakan kecil-kecilan di apartemennya, yang membuat wartawan tersebut penasaran. Holly yang sudah menunggu kedatangan Sen diajak ke atap sambil membawa tikar dan beberapa cemilan. Di bawah cahaya rembulan, Sen bertanya apakah Holly cuma hayalannya saja, yang membuat Holly tersinggung. Sen langsung mengelus kepalanya dan meminta maaf sambil menciumnya. Di saat itu, wartawan yang tadi muncul untuk memfoto keduanya dan langsung kabur ketika Sen mengejarnya. Holly meminta Sen untuk tenang karena dirinya yakin kalau wujudnya tak akan muncul di foto tersebut. Namun Sen lebih mempermasalahkan pintunya yang tak bisa dibuka, sehingga mereka terpaksa bermalam di atap. Di momen tersebut, Holly untuk pertama kalinya dipeluk oleh seorang pria yang kemudian berlanjut dengan adu mekanik.
Keesokan harinya saat Holly pulang, ia terkejut melihat berita mengenai Sen yang sedang berciuman karena wujudnya masuk di dalam foto tersebut walau sekilas hanya seperti bayangan. Beberapa minggu kemudian Sen bersiap untuk melakoni pertandingan keduanya dengan bertemu petarung hebat yang bernama Tommy. Saat wartawan bertanya mengenai wanita yang berciuman dengannya, Sen memilih untuk tidak berkomentar. Setelah itu, Holly menyusup ke mobil Tommy untuk memaksanya kalah saat melawan Sen. Holly mengancam akan memberitahu media mengenai adu mekaniknya dengan cabe-cabean jika Tommy tak menuruti. Di malam harinya, Holly menemui Sen dan berbincang mengenai kemunculan wujudnya di dalam foto yang membuat keduanya bahagia. Namun, kebersamaannya terganggu ketika Juliana menelpon Sen untuk memberikan selamat atas kemenangannya. Beberapa hari kemudian, pertarungan antara Sen dan Tommy diselenggarakan. Tommy mengisyaratkan pada Sen bahwa ia akan mengalah. Masyarakat pun terkejut manakala Sen berhasil memenangkan pertarungan tersebut yang membuat namanya semakin dikenal lagi. Setelah itu, Holly mengirim informasi palsu pada produser kalau Sen akan melakukan pertandingan selanjutnya dengan petarung nomor 1 saat ini yang bernama Attila. Holly menyusup ke dalam rumah Attila untuk mencari kesalahannya yang akan digunakan untuk memenangkan Sen dengan cara curang. Namun sayangnya, ia tak menemukan apapun dan memutuskan pulang. Di saat itu, ia mendapatkan informasi kalau Juliana sedang kencan dengan seorang pria di sebuah tempat. Agar tetap memperoleh uang, Holly pun segera menuju ke sana dan terkejut kalau Sen merupakan pria yang sedang berkencan dengan Juliana. Saat Sen juga terkejut, Juliana bertanya pada Sen dengan siapa Sen berbicara. Tanpa mengambil foto, Holly pergi menjauh yang kemudian Sen mengejarnya. Holly bertanya mengenai arti adu mekanik kemarin pada Sen dan berkata kalau Juliana mendekatinya karena Sen mulai terkenal lagi. Sen terpaksa menanggapi dengan logis. Hal ini menyebabkan dia mengaku kalau dirinya tak ingin dianggap gila oleh orang lain karena berhubungan dengan wanita yang tak terlihat. Terkejut mendengar perkataannya, Holly kemudian berkata kalau ia tak menemukan kesalahan Attila sehingga Sen mengetahui kalau selama ini kemenangannya adalah hasil kecurangan. Hal itu membuat Sen marah besar dan meminta Holly untuk pergi darinya sambil menyindir untuk terus mencari kesalahan orang lain. Beberapa hari kemudian, rutinitas Holly kembali seperti sedia kala dengan menjadi paparazzi. Namun hari demi hari ia mulai merasa apa yang dilakukannya salah. Sementara Sen kembali menjalin hubungan dengan Juliana. Melihat berita tersebut membuat hati Holly semakin hancur dan memutuskan untuk mengurung diri di apartemennya dengan menenggak minuman keras. Tanpa diduga, Sen mendatanginya dan berterus terang kalau foto yang diambil Holly saat ia berselingkuh dari Juliana bukanlah penyebab utama karir dan asmaranya hancur, melainkan karena kesombongannya sendiri yang membuat ia mulai malas berlatih saat di puncak karirnya. Sementara untuk perselingkuhan, Juliana juga berselingkuh sehingga ia dan Juliana sepakat untuk berpisah. Mendengar kenyataan tersebut, Holly semakin hancur dan Sen mencoba untuk menenangkannya. Namun Holly mengusirnya dan Sen berharap agar ia datang ke pertandingannya nanti. Setelah Sen pergi, Holly kesal dan membanting kaleidoskop peninggalan ibunya sampai hancur. Keesokan paginya, Holly menyadari kalau dirinya tak lagi bisa bercermin dan menghilang sepenuhnya. Untuk memastikannya, ia menuju ke tempat latihan Sen. Namun ketakutannya menjadi nyata manakala wujudnya tak dilihat maupun didengar oleh Sen. Holly berjalan tak tentu arah sambil marah dengan ibunya karena sang ibu berjanji akan ada saat Holly membutuhkannya. Beberapa saat kemudian, Holly mengunjungi adik dan kakaknya untuk berpamitan, termasuk sang ayah karena ia yakin sebentar lagi akan menghilang selamanya. Sewaktu mengikuti ayahnya, Holly menyaksikan kalau sang ayah juga belum bisa melupakan kepergian sang ibu yang membuat Holly tersenyum. Sebelum pergi, Holly meminta maaf atas pikiran negatifnya selama ini. Tanpa diduga, sang ayah merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Saat berjalan, ia mengambil sesuatu dari kantongnya dan mengingat kalau malam ini Sen akan bertanding. Kalau Holly berjanji pada dirinya untuk tak mendatangi kerumunan, ia memberanikan diri demi mendukung Sen dari jarak dekat. Pertandingan antara Sen dan Attila pun dimulai, di mana Sen lebih banyak mendapatkan pukulan dan tendangan. Terlebih lagi, Juliana yang ada di pinggir arena yang seharusnya menyemangatinya lebih fokus mengurusi penggemarnya sendiri.
Holly yang sudah berada di pertandingan masuk ke dalam arena untuk memberi semangat pada Shane yang sedang terpojok. Namun sayangnya Shane tak melihat Holly. Ketika Holly dengan tulusnya memegang tangan Shane dan menyemangatinya, tanpa diduga Shane bisa melihatnya. Bahkan semua orang yang ada di sana juga bisa melihatnya, yang berarti kutukan tersebut sudah dipatahkan. Holly sangat terkejut ketika penjaga pertandingan menarik tangannya untuk dikeluarkan. Sementara Shane mulai memberi perlawanan pada Attila setelah mendapat dukungan dari Holly. Saat Shane mengunci tangannya, Attila diselamatkan oleh waktu sehingga Shane harus kalah karena perhitungan poin. Sebelum mengejar Holly di luar, Shane memutuskan hubungan asmaranya dengan Juliana. Sementara Juliana mendapat pengganti Shane dengan instan. Shane meminta penjaga untuk melepaskan Holly dan berterima kasih atas kedatangannya yang sangat berarti. Mereka kemudian berpacaran setelah Shane berkata kalau ia dan Juliana sudah berpisah. Keesokan harinya, Holly menemui ayahnya yang sedang menaruh barang di bagasi mobil. Sempat bingung dengan gadis yang ada di depannya, ayahnya pun mulai mengingat kalau gadis itu adalah anaknya yang bernama Holly. Mereka pun berpelukan dan film pun selesai. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.